Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 29 September pukul 8 lewat 25 menit. Jadi gua mau bahas, kita ngobrol santai aja guys ya, hari Minggu nih guys. Jadi gua mau bahas ya, kemarin ada pertanyaan begini, Bang, Pani ya, tahu Pani ya? Bang, Pani kok naik terus? Nah, ini nih, naik terus. Apakah kira-kira pertanyaannya gini lah, Bang Pani kok naik terus, apakah digoreng terus sahamnya? Nah gitu lah. Apakah memang ini adalah saham gorengan atau bagaimana gitu? Kira-kira pertanyaannya gitu, lu bisa lihat ada yang menanyakan hal itu di video gua. Nah, karena ada pertanyaan seperti itu dan ada pertanyaan juga, Bang, menyusun portofolio itu bagaimana? Sebelumnya gue udah pernah bahas guys, menyusun portofolio. Dan lu bisa mampir di video gua sebelumnya. Cuman ini terkait dengan ada beberapa orang-orang influencer gitu ya, YouTuber-YouTuber di luar sana di YouTube, ada banyak orang yang menyampaikan tipe-tipe saham. Dan mereka nggak ada yang salah karena memang mereka akan mengklasifikasikannya sendiri saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan yang mereka alami. Contoh, ya ada yang menyebutkan ada tipe 4 tipe saham, ada yang 5, ada yang sampai 16. Nggak masalah karena itu memang mereka juga sedang berbagi pengetahuan kepada kita. Lu dengerin, lu akan dapat ilmu, tapi paling tidak lu mengetahui bahwa cara pandang dia terhadap sebuah saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu begitu. Kalau gue pribadi, nah, memang gue mengkategorikan sebuah saham yang ada di BEI itu nggak terlalu banyak dan nggak terlalu eh, ini rumit. Cukup tiga aja. Memang ada yang dividend stock, ya. Kemudian ada yang growth stock dan ada yang turnaround stock. Nah, nggak sulit. Adro, kayak misalkan ITMG, MPMX, ya, IPCC, kemudian apalagi Hexa, apalagi dividen stock, POWR, BJTM, BJBR. Nah, dan lain-lain. Saham-saham seperti ini wajib lu punya, guys, di portofolio. Wajib lu punya. Tujuannya apa? Supaya lu tenang, lu mendapatkan ketenangan secara psikologis. Ya. Oh, berarti kalau begitu kita beli aja saham-saham ini, Bang, semuanya. Nanti dulu. Ya. Belum tentu kalau gue pribadi guys ya, ini sekali lagi, ada nggak yang sukanya saham-saham berdividen tinggi? Ada. Ada nggak orang yang mengkoleksi seluruh portofolionya 10 saham, 10-10-nya adalah saham-saham yang berdividen tinggi? Ada juga. Cuman kalau gue pribadi nggak melakukan hal itu. Karena gue juga mengkombinasikannya dengan growth stock serta yang turnaround stock. Kayak misalkan growth stock, kayak Ultra Jaya. Kemudian Avia. Ya. Kemudian apa? Tahu nggak? Aman. Aman Mineral itu sebenarnya itu bisa loh IPS-nya nanti jadi tinggi. Kalau IPS-nya nanti jadi tinggi, PR-nya akan rendah. Kalau sahamnya di situ-situ aja. Aman Mineral. Ya, karena dia itu gede banget itu perusahaan. Kemudian apalagi yang perusahaan-perusahaannya secara ekuitas, ya, secara aset, secara liabilitas itu bertumbuh. Kemarin gue juga Medco bahas, Medco itu termasuk perusahaan yang bertumbuh loh secara ekuitas, aset, pendapatannya. Kemudian ada Cimori, ya, ada Mayora. Biasanya yang growth stock ini adalah perusahaan-perusahaan consumer goods, ya. Biasanya Unilever masuk ke dalam saham mana? Dia nggak masuk ke dalam saham ini, guys. Ya, jadi lu jangan, kan gue tadi bilang, lu harus punya 3 tipe saham ini di portofolio. Unilever nggak masuk ketiganya, jadi lu nggak perlu punya sahamnya. Kenapa? Karena dia ini sebenarnya, kalau kalau sampai saat ini ya, kalau gue menilainya sampai saat ini, dia ini ya untuk mencapai kinerja terbaik yang pernah terjadi di waktu yang lampau itu sudah sangat sulit. Nah, nanti ada kaitannya dengan yang turnaround stock ini.
Mayora, balik lagi ke growth stock ya. Biasanya ini saham consumer goods, tapi pengecualian buat Unilever. Kemudian apalagi dan lain-lain lah ya. Tujuannya apa? Lu bisa dapat keuntungan ya di masa mendatang. Nah, ini guys. Nah, kemudian ada turnaround stock. Contohnya apa? Ya, saham yang sebelumnya pernah mencapai kinerja yang bagus, kemudian karena suatu kondisi turun, ya, valuasinya murah, sahamnya lagi roboh, dan dia kalau kita lihat manajemennya nggak terlalu ada masalah, sehingga bisa nih di kemudian hari ada potensi mendapatkan cuan dari capital gain. Karena kalau misalkan dari sini guys, lu jangan ngitung dividen. Kemungkinan dividennya kecil-kecil di sini. Jadi yang lu harus lihat dari capital gain. Nah, contohnya apa? Kayak Indosemen, ya. SMGR bisa. Karena kan ada beberapa yang menanyakan, Bang, SMGR ada nggak potensi untuk berbalik arah? Karena sekarang industri semen lagi down nih. Iya, memang ada Indosemen. Kemudian kayak Toba. Ini ada Hais nih. Hais termasuk gue suka loh, Hasnur. Karena seiring dengan grupnya yang terus berkembang, cadangan batubara yang dimiliki juga banyak. Hais itu, kita udah bahas datanya ya. Dia itu semakin lama porsi pendapatan pihak berelasinya berkurang dibanding dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi Hais ini masuk ke dalam growth stock. Ya. Kemudian apalagi turnaround Bluebird, ya kan? Dia pernah di tahun 2014, 2015 itu kinerjanya bagus. Cuman karena keadaan banyak perusahaan saingan dengan harga miring, alhasil Bluebird ini tertekan. Ditambah ada pandemi, robohlah sahamnya. Tapi bisa nggak dia kembali ke kinerja masa lalu? Bisa. Makanya Bluebird salah satu saham turnaround stock. Kemudian Toba tahu ya naiknya. Toba ini juga agak tricky sebenarnya kalau lu pernah lihat video gue sebelumnya. Terkadang dia laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induknya itu kecil. Jadi dari perusahaan-perusahaan lain yang dia menjual batu baranya itu. Dan memang batu baranya juga cadangannya udah nggak terlalu banyak ya. Kemudian dia jual ketika harga batu baranya naik. Jadi ini perusahaan menurut gue memang punya strategi sendiri dalam mengelola si perusahaannya. Dan dia udah tahu sendiri ya, dari harga 250 naik loh bisa sampai di angka 600. Toba, INTP, SMGR, Bluebird, apalagi. Dan biasanya saham-saham begini nih guys, sebelumnya market cap-nya sempat besar. Market cap-nya cukup sempat besar, kemudian sekarang lagi turun, naik lagi gitu. Kayak SMDR. SMDR itu bisa loh tiba-tiba naik. SMDR, kemudian SMDR juga masuk ke sini sih. SMDR apalagi tuh. Ini macam-macam lah dan lain-lain lah ya. Gue kalau misalkan lagi begini suka lupa. Nah, tujuannya apa? Lu bisa dapat bagger di sini. Ya. Biasanya yang membedakan antara turnaround stock sama growth stock apa? Di sini itu dia valuasinya biasanya murah. Valuasinya murah. Kalau yang growth stock belum tentu valuasinya murah. Terkadang memang valuasinya udah mahal. Cuman dia masih bisa terus bertumbuh. Kalau yang turnaround stock, lu coba cari yang valuasinya di bawah 1 triliun, di bawah 20 triliun, di bawah 10 triliun. Oh, INTP sama SMG kan gede. Iya, betul. Cuman dia sedang dalam kondisi yang cukup sulit industrinya. Kayak begitu, guys. Jadi yang ketiga ini, lu coba cari perusahaan yang manajemennya sebenarnya nggak terlalu ada masalah, ya. Ya kalau ada masalah sedikit-sedikit wajar. Cuman sahamnya turun juga, diikuti dengan sahamnya yang turun juga. Sehingga dia bisa memberikan potensi bagger di kemudian hari. Kalau lu di sini, ya di growth stock ini, untuk dapat baggernya kecil, karena biasanya sahamnya itu besar-besar market cap-nya. Valuasinya mahal-mahal, tapi dia masih terus bertumbuh. Jadi lu butuh dapat bagger agak sulit. Lu biasanya bisa dapat bagger di sini nih. Di sini. Terutama yang saham-saham market cap-nya kecil. Ya, karena kalau saham-saham yang market cap-nya kecil itu berpotensi untuk bagger terus. Nah, berpotensi untuk mendapatkan bagger gitulah.
Nah, sekarang terkait dengan pertanyaan yang tadi di awal gue sampaikan. Bang, Pani kok naik terus, apakah digoreng terus sahamnya? Nah, ini guys. Berarti akan timbul pertanyaan baru. Kenapa lu nggak masuk Pani? Nah, simple guys. Kenapa nggak masuk Pani? Ya, jawabannya adalah kalaupun kita masuk Pani, atau gua masuk Pani ya guys ya. Kok hilang sih? Kenapa nggak masuk Pani? Nah, gini lah. Karena gini guys, gue selalu ingat nasihat bahwa kita jangan sampai kehilangan uang di pasar modal. Bisa nggak lu masuk Pani? Bisa. Ini kenapa sih nih? Kita jangan sampai kehilangan uang di pasar modal nih. Karena ini, kenapa nggak masuk Pani ya? Kita itu jangan sampai kehilangan uang di pasar modal. Kita tahu nggak bahwa Pani akan kayak begini? Nggak tahu, kecuali yang memang dia mengetahui informasi sebelumnya. Kita mau nggak masuk besar di saham seperti Pani? Nggak juga. Karena kalau misalkan lu masuk besar dengan nominal yang cukup besar, biasanya nanti lu akan dikarungin, lu nyebokin lu nyuci piring lah. Jadi orang-orang yang tergolong orang-orang nyuci piring. Karena biasanya kalau misalkan nanti itu saham turun, jeblok, sedangkan kita tahu dia nggak ada jaring pengamannya, ya lu akan mendapatkan kerugian. Dan ketika lu mendapatkan kerugian, lu nggak dapat apa-apa dari situ. Karena dia nggak bagi dividen kan. Jadi lu mau masuk banyak salah, lu mau masuk dikit, ya buat apa juga. Kita masuknya cuma bisa dikit. Cuman 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nggak kerasa untungnya. Jadi, betul nggak dia bisa beggar? Betul, lu justru bisa beggar di saham potensi beggarnya itu bisa di saham kayak Pani, kayak Brand. Cuman, mau masuk banyak juga kita harus mikir-mikir gitu ya kan. Mau masuk dikit ya ngapain juga masuknya cuma bisa dikit. Kalau misalkan modalnya dikit yang dimasukin, untungnya dikit juga. Jadi nggak bisa terlalu besar. Yang bisa masuk banyak-banyak ya memang dia punya kemampuan dana sokongan dana yang besar aja. Ya kalau lu retail-retail yang nggak punya sokongan dana yang besar dan nggak punya koneksi bahwa ini saham mau dibawa kemana, ya lu jangan sampai masuk ke saham yang seperti itu. Karena lu cari mati namanya. Nah ini menjawab pertanyaan, Bang, Pani kok naik terus, apakah itu digoreng sahamnya? Ya, kalau dilihat dari fundamentalnya memang itu saham valuasinya mahal. Jadi, bisa nggak dia naik sampai ke angka? Tapi gue mengatakan bahwa valuasinya mahal. Ya, bisa nggak dia naik sampai 13.000, 15.000? Bisa aja. Sampai 20.000 pun bisa kalau yang di dalamnya mau naikin harganya. Cuman lu mau nggak masuk banyak di saham itu? Kan pertanyaannya begitu. Berani nggak lu masuk saham di situ dengan nominal yang besar? Itu guys. Berani nggak lu kehilangan uang di saham seperti itu? Siap atau enggak? Nah jadi itu guys ya. Terkait dengan pertanyaan, Bang, Pani naik terus apakah digoreng terus sahamnya? Kemudian 3 saham yang memang sepatutnya lu punya di portofolio lu. Kalau lu koleksi saham dividen stok semua, nggak masalah juga, tetap akan bertumbuh. Cuman bertumbuhnya memang perlahan. Itu masih lebih baik. Dan gue pernah buat di video sebelumnya, betul, dividen stok salah satu strategi investasi yang baik, tapi mungkin bukan yang terbaik. Dia strategi yang baik, tapi mungkin bukan yang terbaik untuk mendapatkan cuan yang lebih besar. Kayak begitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu ya. Semoga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.